Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan melanjutkan ya dari kegiatan kita minggu yang lalu, kegiatan bimbingan klasikal. Nah, sekarang Bapak ingin melanjutkan lagi ke layanan konseling kelompok ya, mengingat materi kitab di bimbingan klasikal Bapak rasa masih belum tuntas. Sekarang keberlanjutan dari layanan klasikal kemarin. Adapun topik layanan konseling kelompok ini yaitu kebiasaan belajar yang efektif dan efisien dengan teknik modeling simbolik model. Baik adik-adik, sudah siap? Kita saksikan tayangan selanjutnya. Nah, di sini adik-adik ada tujuan pembelajaran. Adik-adik bisa dilihat di layar PPT yang sudah tersedia. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang meliputi tujuan umum, tujuan khusus. Yang tujuan umum, siswa mampu memahami, menyaksikan, menerapkan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah tujuan khusus, peserta didik mampu memahami kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik dapat menyaksikan belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Demikian tujuan pembelajarannya adik-adik. Sekarang kita melihat pengertian kebiasaan belajar. Menurut para ahli, kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran. Baik itu membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, adik-adik, kita sudah melihat dari pengertian kebiasaan belajar. Sekarang kita melihat dari segi manfaat kebiasaan belajar yang baik atau yang efektif dan efisien. Yang pertama, penghamatan waktu atau economy of time. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manusia atau human efisiensi. Yang ketiga, membuat seseorang menjadi lebih cermat. Yang keempat, membantu seseorang menjadi lebih ajak atau berkemampuan. Selanjutnya, nah adik-adik, kita menyaksikan video tentang kebiasaan belajar yang kurang baik. Ini salah satu contohnya adik-adik, kebiasaan belajar yang kurang baik. Mungkin adik-adik pernah melakukan hal yang sama atau barangkali ingin mengubah perilakunya. Nah, mari kita saksikan. No. Nah, demikian adik-adik video yang sudah kita simak. Video yang pertama, sekarang kita simak lagi video yang kedua, yaitu masih sama tentang kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Nah, adik-adik bisa melihat
ya, bagaimana di dalam video ini tergambarkan ya, terlihat bisa dicontohkan. Baik adik-adik, kita saksikan sama-sama. Baik adik-adik, setelah menyimak video yang baru kita tayangkan tadi, sekarang adik-adik silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Tentunya kelompok yang sudah dibagikan. Nah, adik-adik silakan berdiskusi. Setelah berdiskusi, adik-adik bisa menyampaikan hasil diskusinya di antara kelompok. Waktu dipersilakan untuk adik-adik mulai diskusi. Baik adik-adik, diskusinya sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai, adik-adik silakan menyampaikan hasilnya di depan. Jadi kelompok 1, 2, ya, silakan adik-adik. Baik adik-adik, itu tadi kalian sudah menyampaikan dengan begitu bagus ya. Ya, sekarang di sini ada salah satu cara untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang pertama, adik-adik lihat ya, tadi juga dilihat dalam video. Yang pertama, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, membuat min up atau rangkuman. Yang keempat, jujur dan mandiri. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, berlatih dan mengulang pelajaran. Yang ketujuh, membuat jadwal harian. Nah, demikian adik-adik cara untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik atau yang efektif dan efisien. Baik, kita lanjutkan. Baik adik-adik, sekarang sambil mengikuti kegiatan ini, adik-adik dipersilakan untuk mengisi lembaran LKPD yang sudah dibagikan tadi adik-adik. Jangan lupa ya, namanya sesuai petunjuk yang di atas itu. Ada baca dulu petunjuknya baru mengisi. Nah, kalau sudah adik-adik silahkan kumpulkan lembaran LKPD-nya biar nanti diperiksa ya, dievaluasi. Nah, baik adik-adik, tadi sudah kita periksa evaluasi dari layanan kelompok pada hari ini. Adik-adik berdasarkan hasil dari evaluasi baik proses maupun evaluasi hasil, ternyata dalam kelompok ini Bapak melihat masih perlu diberikan penguatan lagi terkait dari kedua layanan yang sudah diberikan, baik itu klasikal, bimbingan klasikal maupun layanan konseling kelompok ini. Dan arahan Bapak mungkin nanti setelah ini yang jumlahnya 6 orang ini Bapak tidak sebutkan satu persatu, nanti Bapak arahkan ke ruang BK. Baik, terima kasih adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa